Sports manga. Awalnya buat gue yang gak terlalu suka olahraga, kayaknya boring deh genre manga yang begini. Gak ada pedang segede gobok, gak ada orang gendut nonjok gunung, gunungnya bengah, gak ada jurus pamungkas yang bisa ngeratain bumi. Cuma orang sepungguhan lari-lari sambil lempar-lemparan bohong. Well, tapi seperti yang bisa kalian tebak dari judul video ini, kurang lebih kalian tahu gimana pendapat gue mengenai manga yang berjudul Slam Dunk ini. Sebelumnya, selamat datang di video perdana gue di YouTube. Gue di sini mau nge-share dan bicara tentang hal-hal yang gue sukain, mostly pop culture related. Bantu channel ini tumbuh dengan like, subscribe, dan nyalain notification kalian. Ya, seperti yang udah gue sebut di awal video, waktu pertama kali gue baca Slam Dunk, gue gak terlalu suka olahraga. So, agak sulit buat gue akhirnya mau baca manga satu ini. Apalagi chapter-chapter awal Slam Dunk tuh gambarnya jadul abis. Tapi berkat salah satu temen gue waktu itu yang bersikeras gue baca, thanks. Juga berkat kegabutan gue waktu itu, gue akhirnya baca Slam Dunk sampai habis. Dan holy hell, kayaknya gue punya manga favorit baru. By the way, masih sampai sekarang. Buat ngejelasin apa sih yang buat manga ini sampai sekarang tetap jadi manga favorit gue, akan gue bagi dalam beberapa bagian. By the way, buat yang belum pernah baca Slam Dunk, buruan baca, karena gue akan spoilerin banyak hal di video ini. Gak banyak karakter fiksi yang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku, serta pola pikir dan filosofi hidup mereka. Hanamichi Sakuragi adalah salah satu karakter yang demikian. Well, at least for me. Hanamichi adalah protagonis shonen sejati, pekerja keras, pantang menyerah, dan penuh semangat. Tapi yang bikin dia berbeda dari kebanyakan karakter protagonis lainnya adalah nggak seperti karakter protagonis shonen lainnya, Doi nggak punya tujuan pasti dari awal cerita. Bahkan tujuan awal Hanamichi masuk ngebasket ya karena mau PDKT sama cewek, Haruko. Oh ya, by the way kalau soal rekor ditolak cewek, nggak ada yang bisa kalahin Hanamichi dah. Kalian bakal kasihan sama Doi kalau baca manganya. Anyway, seiring berjalannya cerita, kita sebagai pembaca bakal menyaksikan bagaimana Hanamichi berubah dari seorang bucin menjadi seorang pemain basket sejati. Scene di bagian akhir manganya waktu Hanamichi megang tangan Haruko dan bilang, "Aku suka basket." Terus melanjutkan pertandingan dengan kondisi cedera punggung, menunjukkan sejauh apa perubahan Hanamichi. Selain itu, Hanamichi juga tingkahnya kocak abis dan isengnya gak ketunggungan. Kadang suka PA juga sih karakter protagonis yang satu ini. Karakter lain selain Hanamichi juga gak kalah menariknya. Rukawa Kaede yang jadi rivalnya Hanamichi juga beda dari kebanyakan karakter rival pada umumnya, di mana kebanyakan mereka itu jenius dari brojol. Dalam manga ini kita bisa lihat bagaimana Rukawa jadi jago bukan karena dia dianugerahi bakat dewa atau semacamnya, tapi karena dia juga rajin latihan. Hubungan rivalitas Hanamichi dan Rukawa adalah salah satu hubungan rival yang di akhirnya sangat-sangat satisfying. Ketika mereka akhirnya bisa bekerja sama dan membawa tim Shohoku pada kemenangan melawan tim SMA terkuat di Jepang. Anggota tim Shohoku lainnya masing-masing punya kepribadian, latar belakang, dan motivasi yang berbeda-beda dan membuat mereka unik dan terasa seperti orang beneran. Gori, Akagi Takenori, adalah kapten tim Shohoku yang tegas namun sangat peduli pada masing-masing anggota timnya. Berdua dengan Kogure, mereka adalah anggota tim yang paling senior dan yang paling disegani anggota lainnya. By the way, Kapten Gori lainnya adalah kakak dari Haruko yang kawaii itu. Yap. Nomor punggung 7, Ryota Miyagi, adalah seorang bucin sejati, walaupun gak setragis Hanamichi, yang jatuh cinta sama manajer tim Shohoku, Ayako. Interaksinya dengan Hanamichi bikin ngakak abis, dimana awalnya mereka saling tonjok dan benci satu sama lain, tapi pas mereka nggak sengaja ketemu dan saling curhat mengenai tragedi cinta yang mereka alamin, besoknya mereka masuk latihan udah jadi best friend cuy. Koneksi sama pria tragis memang kuat. Hisashi Mitsui adalah Rukawa generasi tua. Ya,
istilahnya lah ya. Mantan ace Shohoku yang mengalami cedera dan vakum dari basket beberapa lama. Singkat cerita, hidup Mitsui makin kacau, hingga akhirnya Doi sadar dan bergabung kembali dengan Shohoku. Menyaksikan Mitsui berusaha keras menunjukkan bahwa dirinya masih layak bermain untuk Shohoku adalah salah satu momen emosional dalam manga ini. Figuran-figuran di manga ini juga punya peran mereka masing-masing, terutama sobat-sobat berandalannya Hanamichi yang kocak tapi kompak banget. Kesetiakawanan mereka sama Hanamichi terkadang buat pembaca terharu. Kalau gue bisa simpulkan apa yang buat karakter di manga Slam Dunk ini menarik, adalah mereka ditulis bukan sebagai karakter dalam manga, tapi seperti orang beneran. Ketika kamu menyerah, disitulah pertandingannya selesai. Sampai saat ini tetap jadi kata-kata pedoman hidup gua. Sama seperti karakternya, plot dan alur cerita dalam manga Slime Dunk terkesan nyata dan tidak dibuat-buat. Apa yang gue maksud dengan nyata? Ya, pertandingan basket dalam manga ini menggunakan teknik-teknik basket asli. Melalui manga ini, gue pertama kali belajar soal istilah-istilah dan teknik-teknik basket seperti rebound, screen, layup, dan lain-lain. Tapi walaupun pertandingan-pertandingan di manga ini tidak menggunakan skill-skill dewa yang mengada-ngada dan hanya menampilkan permainan basket seperti gimana nyatanya, pertandingan-pertandingan tersebut bisa membuat gue tegang dan emosional bacanya. Ini karena karakter-karakter dalam pertandingan tersebut memiliki kepribadian dan motivasi yang menarik. Secara plot, tim Shohoku yang jadi fokus dalam cerita manga ini banyak kalahnya. Melawan tim-tim unggulan lainnya, nggak jarang Shohoku mengalami kekalahan atau seri. Sepanjang manga ini, rekor Shohoku mengalami 4 kali kekalahan. Lawan Rionan, lawan Kainan, lawan Jose, dan lawan Aiwa. Lalu 1 kali seri, lawan Jose. Hal ini ngebuat tim Shohoku kerasa real, seperti tim basket SMA biasa yang bisa aja kalah, dan bukan tim setengah dewa yang selalu menang setiap pertandingannya. Pertandingan terakhir di manganya versus Sanoh adalah momen paling menegangkan jika dibandingkan manga-manga lain yang pernah gue baca selama ini. Shohoku yang baru pertama kali masuk pertandingan Inter High harus melawan Sanoh yang adalah juara bertahan Inter High selama 17 tahun. Bayangin aja, ibaratnya tim Tarkam kampung kalian lawan timnas Jerman. Dari mulai Akagi yang harus membuang harga dirinya untuk menjadi pemain center terhebat dan fokus untuk kemenangan timnya, Mitsui yang berusaha mati-matian melawan tubuhnya sendiri yang sudah sampai batas gara-gara sempat vakum main basket, Rukawa yang selama ini selalu menghajar lawannya pada pertandingan, kali ini malah kena hajar dan belajar memahami pentingnya kerjasama antar tim. Lalu, semangat Hanamichi yang terus bertanding walaupun mengalami cedera, yang mungkin buat dia nggak bisa main basket lagi di kedepannya. Semuanya membuat pertandingan Shohoku versus Sano menjadi momen manga yang tidak bisa dilewatkan. Bahkan jika kalian gak berniat untuk baca Slam Dunk dari awal sampai akhir, kalian harus baca chapter-chapter akhir pertandingan Shohoku versus Sano. Chapter akhir. Sampai sini mungkin gue kedengeran kayak fanboy Slam Dunk garis keras. Dan ya, itu benar. Tapi gue juga tetap objektif dalam menilai sesuatu, sesuka apapun gue sama sesuatu tersebut. Hal yang gue rasa kurang dalam manga ini adalah karakterisasi karakter ceweknya. Karakter cewek di manga ini gak semenarik karakter cowoknya, dan terkesan cuma sebagai love interest saja. Selain itu, endingnya juga kontroversial buat sebagian orang. Buat gua gak masalah dengan endingnya, dimana Shohoku akhirnya kalah. Itu malah ngebuat tim fiksi satu ini makin kerasa nyata. Masalah gue karena Inoue Sensei udah build up sebelumnya bahwa nanti Hanamichi akan bertanding lawan anak Meiyo yang tinggi besar itu. Sehingga endingnya kerasa maksa dan pengen cepet-cepet aja menurut gue.
Nganggo animenya. Untuk ukuran anime 90-an sih lumayan, tapi animasinya kaku. Bandingin dengan basket rambut pelangi ya. Tahu nggak brand mana? Jauh. Selain itu, animenya juga nggak nyampe ke turnamen Inter High. Buat fans manga ini, coba bayangin kalau arc Inter High-nya dianimasiin dengan kualitas animasi modern. Oke, jadi apa gue pikir Slam Dunk adalah manga yang sempurna? Tentu saja tidak. Tapi apakah menurut gue Slam Dunk adalah manga yang luar biasa? Absolutely. Ada beberapa serial yang faktor nostalgianya kuat banget, sehingga mempengaruhi persepsi kita terhadap media tersebut. Gak bisa gue pingkir. Akan tetapi buat Slam Dunk, bahkan setelah gue coba bedah manga ini secara objektif, pendapat gue terhadap manga ini gak berubah. Karakter dan plot yang realistis, humor yang kocak, dan art style level dewa adalah alasan kenapa gue suka Slam Dunk. Untuk kalian yang nonton video ini sampai akhir, gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, gue minta bantu channel ini tumbuh dengan like, subscribe, dan nyalain notification kalian. Bye dan sampai jumpa. Domo arigatou gozaimashita.